Kemudian mungkin sebagian dari kita ada yang bertanya-tanya ya, kalau misalnya kita lihat ayat yang ada di surat Al-Qadar, dikatakan bahwasanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kita menurunkan Al-Qur'an di lailatul qadar. Oke, mungkin ada yang bertanya ini kan nih. Ini kalau misalnya ada yang udah belajar sorof atau apa, ini kan satu kan? Berarti apakah Quran itu ya kan? Ini kan maksudnya Quran kan? Kemudian dia bertanya, dari sini dia memahami bahasanya Quran itu turunkannya langsung dong, langsung jadi satu gitu, langsung jadi buku gitu, langsung diturunkan satu kali gitu. Satu kali langsung gitu, langsung lengkap gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah seperti itu? Ya kan, apakah Quran itu langsung diturunkan satu kali langsung gitu? Maksudnya Quran diturunkan dari Allah langsung, Rasulullah itu langsung menghafal semua ayat gitu, atau pelan-pelan turunnya, atau sedikit-sedikit, atau dikit-dikit lah, atau dikit-dikit nih. Oke. Atau dikit-dikit. Mana yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Ini sebenarnya mungkin sebagian dari kita akan jawab yang kedua ya, pelan-pelan atau dikit-dikit dengan dalil yang udah kita bahas ya. Dan ternyata ada satu asar nih, yang udah belajar ilmu ushul nih, maksudnya asar nih ada suatu kabar dari Ibnu Abbas ya. Tentang apa? Tentang tafsir ya. Beliau mentafsirkan tentang ayat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa kata Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas ya, beliau mengatakan bahwasanya ayat ini itu maksudnya apa? Maksudnya turun ke langit dunia gitu. Turun ke langit dunia. Jadi kata Ibnu Abbas nih ya, bahwasanya ayat ini itu maksudnya turun ke langit dunia. Bahwasanya Quran turun ke langit dunia langsung gitu. Langsung lengkap gitu. Langsung lengkap. Ingat di sini apa yang kita bahas? Turun ke langit dunia gitu, langsung lengkap. Itu kata Ibnu Abbas. Kemudian setelah turun ke langit dunia ayat ini setelah turun ke langit dunia setelah turun ke langit dunia nih Quran ini kemudian setelah itu Jibril itu menurunkan atau menyampaikan sedikit-sedikit, kemudian sedikit-sedikit disampaikan kepada Rasulullah, pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah asar atau kabar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya. Jadi Ibnu Abbas bilang seperti ini. Ini asar ini ya, diriwayatkan oleh beberapa imam hadis. Mungkin kalian bisa lihat di buku hadis riwayat Baihaqi gitu. Ada disebutkan asar ini gitu. Jadi kalau misalnya ditanya ya, apakah Quran itu langsung diturunkan satu kali langsung atau pelan-pelan dikit-dikit gitu kan? Kemudian ada ayat juga in anzalnahu fi lailatul qadar. Ayat ini seakan-akan menunjukkan bahwasanya Quran itu langsung diturunkan. Ternyata kata Ibnu Abbas, iya langsung. Itu kapan? Ketika turun ke langit dunia gitu. Atau ada pun disampaikannya kepada Rasulullah. Ya, jadi beda kasus nih antara yang pertama turun langsung ke langit dunia, ya kan? Kemudian baru disampaikan gitu. Jadi ada dua kali fase gitu. Ada dua fase penurunan Al-Qur'an. Yang pertama ketika turun ke langit dunia itu langsung sudah diturunkan oleh Allah semuanya. Kemudian setelah itu sedikit-sedikit disampaikan kepada Rasulullah gitu, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, jadi inilah yang kemudian ada perbedaan di sini, ada perbedaan. Jadi tidak bisa kita mutlakan bahwasanya itu langsung satu kali enggak. Tapi kita bilang bahwasanya sedikit-sedikit ya kan, emang benar itu diturunkan dikit-dikit sama Rasulullah ya kan, kepada Rasulullah. Itu apa maksudnya? Yaitu disampaikannya pelan-pelan kepada Rasulullah. Adapun penurunan langsung itu kepada apa? Ketika turun ke langit dunia. Nah, gitu. Ini berdasarkan kabar ya atau asar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dan kita udah tahu dong bahwasanya dalam ilmu mustalah nih, kalau kabar-kabar tentang seperti ini Ibnu Abbas ini kan sahabat ya. Ya, ini kan sahabat. Kita juga udah belajar nih, yang belum belajar misalnya di ilmu mustalah kita udah bahas nih bahwasanya kalau sahabat nih mentafsirkan sesuatu dengan yang nggak mungkin melalui pikiran akal pikiran biasa manusia, ya ini hukumnya apa? Ya hukumnya marfu gitu. Ini hukumnya marfu itu apa sih? Marfu ini maksudnya ya berarti ini tafsir dia dapat dari apa? Dari Rasulullah gitu. Marfu dari Rasulullah gitu. Maksudnya tafsir ini beliau pastinya dapat dari Rasulullah. Kenapa seperti itu? Ya karena ini tafsir nggak mungkin dong Ibnu Abbas langsung seenaknya ngomong ini kan tentang hal apa? Hal gaib kan? Ini tentang hal gaib gitu. Ini tentang hal gaib, dan hal gaib ini tidak akan bisa diketahui kecuali apa? Kita udah bilang kan, kecuali dari kabar dari Allah ya kan di dalam Quran atau kabar dari
Rasulullah gitu. Dan Ibnu Abbas nggak mungkin mentafsirkan ini sendiri gitu. Pastinya apa? Pastinya itu marfu atau berasalnya dari Rasulullah gitu. Jadi ini adalah jadi turunnya Quran ya ke langit dunia dulu itu langsung lengkap, kemudian secara berfase ya kan, secara sedikit-sedikit disampaikan kepada Rasulullah. Kenapa sih? Ya kan, kenapa sih disampaikan Rasulullah secara dikit-dikit? Ya, kenapa harus sedikit-dikit disampaikannya? Ya, ini yang akan kita bahas setelah ini.